Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Anies Baswedan melaksanakan Idul Adha. Ini sangat menarik sekali bahwa orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan digoreng habis-habisan bahwa Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Adha di JIS bersama rakyat. Orang-orang di luar sana ramai begitu. Mengapa Anies Baswedan itu adalah tidak melaksanakan sholat Idul Adha di di Istiqlal? Kemudian di Istiqlal sendiri ada Pak Jokowi yang didampingi oleh Pak Prabowo, dan inilah yang kemudian menjadi satu satu gorengan bagi mereka orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Artinya adalah bahwa persoalan-persoalan seperti ini yang kemudian digoreng habis-habisan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan sudah menyatakan ingin sholat bersama rakyat, bersama masyarakat di detik-detik akhirnya di Oktober nanti ketika Anies Baswedan tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan tentu ini adalah menjadi sejarah penting bagi Anies Baswedan yang bernuansa baru melaksanakan sholat Idul Adha itu sendiri. Mari kita baca komentar-komentar para netizen tersebut. Dari Farida Mahmudi, dia mengatakan bahwa Masya Allah, khotibnya Pak Kiaiku Syekhuna Kiai Haji Syukron Ma'mun dan Bapak Anies Baswedan, dua tokoh yang saya cintai karena Allah yang saya kagumi. Semoga Allah senantiasa menjaga keduanya dengan perlindungan yang terbaik. Amin. Kurang soleh bagaimana? Kurang toleransi bagaimana? Kurang semat bagaimana? Kurang sejahtera dan bahagia bagaimana? Warga DKI Jakarta menikmati kemajuan dan kebersamaan, saling melengkapi, menghormati, menghargai satu sama lain. Bapak Anies Rashid Baswedan, next RI Presiden. Jadi artinya bahwa mengapa Anies Baswedan itu adalah sholat Idul Adha di JIS, tentu ingin bernuansa yang baru di DKI Jakarta bersama rakyat, yang kemudian Pak Jokowi sendiri itu sholat di Istiqlal bersama didampingi oleh Pak Prabowo Subianto. Karena ini adalah kemudian menjadi gorengan besar bahwa Anies Baswedan disalahkan begitu. Mengapa disalahkan terus oleh para netizen yang tidak bertanggung jawab itu? Karena memang hanya sholat di JIS kemudian disalahkan oleh orang-orang itu. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa persoalan-persoalan seperti ini sudah jelas ingin menurunkan citra Anies Baswedan, ingin menurunkan popularitas Anies Baswedan, apalagi elektabilitasnya. Karena ini adalah persoalan-persoalan yang kemudian menganggap bahwa orang-orang ini adalah dianggap Anies Baswedan ini adalah gagal. Padahal hakikatnya ini adalah merupakan Anies Baswedan ingin bersama-sama rakyat, bersama-sama masyarakat. Bagaimana yang kemudian Anies Baswedan dekat dengan rakyat itu sendiri. Mari kita baca komentarnya lagi. Barakallah fikum. Barakallah buat Pak Gub dan keluarga, berkah dan juga warga Jakarta. Semoga keberkahan nular ke seluruh rakyat Indonesia. Amin. Ya mujibas sailin. Terima kasih Pak Anies telah mempersatukan umat dalam kebaikan dan semoga membawa keberkahan bagi kota dan warganya. Insya Allah Pak Anies Baswedan maju untuk amanah kerja untuk ibadah, memimpin NKRI, bukan ambisi, ikhlas karena keikhlasan karena prestasi. Bro, meskipun tidak memiliki partai, tapi sinergitas bersama rakyat Indonesia, insya Allah diberikan keikhlasan dan keridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat memiliki hati dan mempunyai hak pilih. Buah manggis beli di Rumpin, Gubernur Anies emang cocok jadi pemimpin. Lari pagi di kota Depok sudah nggak ada lagi, semua rakyat pasti cocok. Manisnya si kue putu dijual di warung Bang Bosro. Gubernur Anies pasti maju terus bro. Ayo jangan salah pilih pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Anies Baswedan sudah di depan mata, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Artinya adalah bahwa ketika ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana, maka kemudian ini menjadi satu gorengan besar. Padahal ini adalah Anies Baswedan melakukan Idul Adha. Apa salahnya melakukan Idul Adha di JIS? Apa salahnya? Ngapain orang-orang yang tidak suka Anies Baswedan disalahkan kepada Anies Baswedan? Ini adalah
salah besar bagi orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, apalagi tidak suka dengan Anies Baswedan. Ada lagi katanya bahwa berpidato Anies Baswedan memberikan ceramah atau tausiah di JIS itu karena background Formula E, kemudian dikritik habis-habisan oleh orang-orang atau yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Mari kita baca bagaimana beritanya. Kesan politik antara Jokowi dan Anies di momen Idul Adha. Aktivis para tokoh politik jelang pemilu kerap menjadi sorotan publik. Tak sedikit makna tersirat di baik sejumlah pertemuan agenda para tokoh. Termasuk momen salah satu Idul Adha yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ditemani Minhan Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu 10 Juli 2022. Di tempat lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar sholat Id di Jakarta International Stadium atau JIS. Khutbah di Istiqlal mengambil tema kebinekaan, sementara di JIS membawa tema kurban cinta Allah, cinta semuanya. Anies Baswedan mengakui bahwa tidak secara khusus mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam sholat di JIS. Menurut dia, ini kegiatan rutin Pemprov DKI Jakarta. Kemudian pengamat politik Adi Prayitno punya analisis sendiri tentang aktivitas Jokowi dan Anies saat sholat Id di tempat berbeda tersebut. Menurut Adi, terlihat adanya hubungan yang tidak mesra dan harmonis antara Jokowi dengan Anies, padahal mereka sama-sama tengah berada di Jakarta. Dia memahami sholat Idul Adha bisa dilakukan di mana saja, baik di masjid maupun di lapangan terbuka. Namun ia berharap agar JIS dikembalikan fungsinya seperti semula. Awal bangun JIS adalah untuk olahraga dan pertandingan sepak bola. Bahkan Adi menyarankan agar Anies membangun masjid yang memiliki kapasitas hampir sama dengan JIS ketimbang menggunakan JIS untuk tempat ibadah. Tapi begini, artinya kalau kan di Jakarta ada Istiqlal begitu kan, ngapain harus Anies membangun masjid lagi sebesar JIS gitu kan? Artinya adalah bahwa sholat Idul Adha itu kan dimanapun kita bisa, di JIS juga bisa, karena Anies Baswedan ingin ada nuansa baru yang diberikan kepada rakyat, yang diberikan kepada masyarakat di detik-detik akhir nanti ketika Anies Baswedan tidak menjabat lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta di Oktober nanti. Lah, artinya bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan itu adalah langkah yang baik yang dilakukan, yang kemudian menjadi satu catatan besar bagi kita bahwa Anies Baswedan sudah memberikan satu yang terbaik untuk DKI Jakarta. Mari kita lanjutkan kembali. Sementara itu, peneliti senior Populi Center USEB Ahyar menambahkan bahwa Anies perlu panggung sendiri. Apabila bersama dengan Jokowi maka akan kalah pamor dengan Presiden. Ya tidak. Pak Jokowi memang dia menjawab Presiden. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta itu adalah masih gubernur begitu. Walaupun dia melihat popularitas dari wajahnya saja, dari karakter, Anies Baswedan tidak kalah dengan Pak Jokowi itu sendiri. Artinya adalah bahwa persoalan-persoalan seperti yang ini kemudian Pak Anies Baswedan itu adalah sangat auranya sangat samalah dengan Presiden. Kira-kira seperti itu. USEB menilai strategi tersebut tidak tepat. Dia malah menyarankan semestinya Anies ikut sholat bareng bersama Jokowi. Menurutnya, dengan begitu ada kesempatan Anies untuk mengambil suara pendukung Jokowi di pemilu 2024. Anies pun menurutnya tidak perlu takut kalah pamor bila sholat berjamaah. Dia tidak mempersoalkan Anies kerap menjadikan JIS sebagai tempat ibadah seperti Idul Fitri, Idul Adha. Menurut dia, masyarakat menggelar sholat JIS yang selama ini dilakukan di Istiqlal. Artinya ya tidak apa-apa, ini tergantung kepada Anies Baswedan begitu. Tidak perlu ikut-ikutan bahwa Anies Baswedan ikut Jokowi harus sholat Idul Adha di Istiqlal. Tidak perlu seperti itu, karena punya cara masing-masing kepada rakyatnya. Anies Baswedan cukup dekat dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya, bagaimana membangun Jakarta yang lebih baik. Artinya keikhlasan Anies Baswedan untuk membangun Jakarta ini sangat luar biasa sekali dan terbukti menyatakan bahwa para pendukung-pendukung Anies Baswedan sudah menyatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah orang yang
akan nanti menjadi calon presiden. Karena dengan bukti nyata, bukti yang karya yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hadali Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.